Baik Bapak Ibu guru P3K ataupun non-guru P3K, ada petisi yang menyatakan bahwa penolakan P3K menjadi PNS ya, di mana ini sudah dibahas di dalam revisi sebenarnya Undang-Undang ASN yang disusun berdasarkan pemberitaan dan rujukan regulasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Jadi ini sempat rame kemarin ya, adanya petisi penolakan P3K menjadi PNS. Sebenarnya saya juga bingung ya, apa untungnya gitu ya, ada petisi P3K menjadi PNS, toh juga yang menggaji P3K itu kan bukan kita ya, tapi pemerintah ya. Jadi ya sah-sah saja kalau misalnya P3K menjadi PNS, kan gak ada juga ruginya buat kita gitu ya. Ini petisi yang aneh menurut saya gitu ya, tapi ini sempat rame sehingga uh, perlu kita membahas bersama-sama atau mengklarifikasi ya melalui rapat anggota DPR RI yang telah saya saksikan. Sebenarnya kalau kita lihat ya, DPR RI itu sangat mendukung peralihan ya P3K menjadi PNS. Tapi ini masih dalam tahap pembahasan dalam undang-undang, karena kalau misalnya ada peralihan P3K menjadi PNS itu perlu adanya revisi Undang-Undang ASN. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru P3K maupun yang lain ya, yang status P3K, bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk prompting, untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, buku-buku PAUD, buku-buku TK, modul-modul PPG, ataupun aktivitas yang lain yang bisa menambah profit Bapak Ibu, value Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi informasi yang akan saya sampaikan itu ada dua sebenarnya ya. Intinya itu adalah pembahasan revisi Undang-Undang ASN memunculkan kembali perdebatan apakah P3K itu dapat atau layak dialihkan menjadi PNS dengan skema seperti apa gitu. Kalau misalnya dialihkan menjadi PNS itu skemanya seperti apa. Nah, ini kan tentu apalagi sekarang ini kan lagi marak bahwa ini ya P3K paruh waktu dan lain sebagainya. Bagaimana dengan mereka-mereka yang seperti itu ya? Apakah juga akan diangkat menjadi PNS atau seperti apa? Nah, ini yang lagi dibahas di DPR RI. Nah, konteksnya itu adalah P3K dan PNS itu sebenarnya sama-sama ASN. Jadi tidak perlu harus diperdebatkan ya bahwa ada petisi penolakan P3K menjadi PNS gitu ya. Namun sebenarnya hanya cuma yang berbeda itu statusnya. Jadi tetap versus perjanjian kerja ya. Kalau P3K itu kan perjanjian kerja, sedangkan PNS itu kan tetap. Nah, itu mungkin hanya perubahannya itu yang tadinya perjanjian kerja menjadi pegawai tetap gitu ya. Kemudian forum DPR menyoroti kesenjangan hak ya, mulai dari karir, kesejahteraan, dan kepastian di antara keduanya. Nah, sehingga muncul petisi penolakan isu meritokrasi dan petisi dukungan isu kesetaraan gitu ya. Jadi muncul petisi penolakan itu adalah penolakan P3K menjadi PNS, dan ada juga petisi dukungan ya isu kesetaraan. Dalam hal ini adalah P3K itu karena semua pekerjaan sama ya, kewajibannya sama, maka semestinya isu kesetaraannya itu harus sama dengan PNS. Nah, ini kronologi ringkasnya. Jadi peristiwa kunci yang memicu pro kontra itu adalah forum legislasi DPR ya, tema peluang alih status P3K menjadi PNS. Kemudian ada isu kesetaraan, karir, dan kesejahteraan yang waktu itu dibahas tanggal 14 Oktober 2025. Kemudian ada petisi penolakan, narasi tolak pengalihan tanpa tes menekankan meritokrasi, itu tanggal 16 Oktober, dan di bulan Oktober ini gerakan dukungan forum P3K menyebarkan link petisi dukungan P3K menjadi PNS. Nah, catatannya adalah pembahasan DPR itu masih tahap awal Bapak Ibu guru ya, atau P3K yang lain. Naskah akademik maupun pembahasan balik belum keputusan final. Nah, apa yang sebenarnya diperdebatkan? Jadi ada dua kebijakan yang sering tarik-menarik ya. Yang pertama itu adalah kesetaraan dan kepastian. Nah, mungkin karena merasa bahwa P3K itu berbicara tentang kesejahteraan dan kepastian itu masih ngambang gitu ya. Sehingga para P3K itu mengajukan dua hal ini ya. Jadi yang pertama, beban kerja layanan publik itu dianggap setara, tetapi hak dan jalur kalirnya itu belum setara. Nah, itu yang dipersoalkan oleh teman-teman P3K ya.
Kemudian kontrak periodik P3K itu menimbulkan ketidakpastian terutama untuk perencanaan karir jangka panjang serta dorongan tidak ada ASN kelas 2 seperti itu. Jadi P3K itu dianggap sebagai ASN kelas 2 gitu, bayang-bayangannya PNS. Kemudian yang kedua, yang berikutnya itu meritokrasi dan keadilan akses. Jadi kekhawatiran konversi otomatis tanpa seleksi CPNS itu dianggap merusak sistem merit. Nah, itu yang mungkin para PNS itu menganggapnya seperti itu ya. Dianggap mengurangi peluang publik yang mengikuti seleksi terbuka. Nah, resiko nepotisme dan penurunan kualitas jika tanpa standar uji yang ketat. Nah, argumen penolakan petisi tolak P3K ya menjadi PNS ini adalah fokus utama meritokrasi dan fairness seleksi. Jadi ringkasan-ringkasan poin-poin yang sering dikutip itu satu ya, mencederai meritokrasi bila tanpa seleksi tes CPNS yang setara. Jadi para PNS itu menganggap bahwa kalau P3K mau dialihkan menjadi PNS itu harus tes dulu CPNS gitu. Karena kalau tidak tes CPNS maka mereka dianggap mencederai meritokrasi ya. Kemudian mengurangi kesempatan publik yang mengikuti proses kompetitif. Yang berikutnya itu berpotensi membebani anggaran bila konversi dilakukan secara massal seperti itu. Jadi ya ini juga menjadi perhatian khusus ya karena memang anggarannya pasti besar ya. Serta membuka peluang nepotisme atau jalur belakang ya bila tanpa prosedur transparan. Ini juga bisa saja terjadi ya, mengingat bahwa di kita itu kan banyak yang tidak jujur ya. Jadi bisa saja terjadi karena misalnya ada ordal ya atau orang dalam dan lain sebagainya. Tapi kita tetap harus berpikir positif bahwa kalaupun misalnya P3K itu dialihkan menjadi PNS, apakah Bapak Ibu P3K ataupun guru P3K itu setuju untuk melalui jalur tes PNS gitu. Kemudian menurunkan motivasi karena persepsi ketidakadilan gitu ya. Jadi saya juga bingung ketidakadilannya itu di bagian mana ya. Mengingat bahwa P3K itu juga kinerjanya kan sama ya seperti PNS yang lain. Hanya cuma beda status saja sebenarnya. Kemudian risiko penurunan kualitas PNS bila standar uji itu tidak ketat gitu. Serta potensi mismatch ya, jabatan keahlian jika konversi tidak disertai pemetaan kompetensi. Nah ini, jadi sebenarnya kalau saya tidak mau ribet ya udah kalau misalnya undang-undang itu memperbolehkan P3K menjadi PNS ya jadi PNS aja gitu ya. Gitu. Apalagi mereka sebenarnya kan statusnya sebenarnya ASN ya, hanya saja yang berbeda itu kontrak, ada yang tetap begitu saja. Kemudian argumen dukungan kesetaraan P3K menjadi PNS, jadi ringkasan poin-poin ini sering muncul dalam gerakan dukungan. Jadi P3K dan PNS itu sama-sama ASN. Jadi ini sudah jadi kalau ada orang ya PNS yang menyatakan bahwa PNS itu P3K itu tidak layak menjadi PNS, itu sepertinya dia tidak memahami undang-undang ASN tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian namun terdapat kesenjangan hak karir dan kesejahteraan. Nah, banyak P3K itu telah lama mengabdi atau berpengalaman, stabilitas status dianggap penting untuk kualitas layanan publik. Kemudian konversi dapat dirancang bersyarat mulai dari uji kompetensi, penilaian integritas, dan pemetaan jabatan agar tetap objektif. Nah, tujuan kebijakan ini mengurangi kesenjangan internal dan memperkuat kepastian bagi tenaga layanan publik ya, misalnya pendidikan maupun kesehatan. Nah, posisi DPR yang tercatat di pemberitaan itu adalah poin kunci dari forum atau ruang diskusi DPR itu adalah dalam forum legislasi tanggal 14 Oktober 2025 itu Reni Astuti Balik DPR menekankan isu kesenjangan karir dan kesejahteraan antara P3K dan PNS. Sehingga revisi Undang-Undang ASN itu berada dalam agenda legislasi ya dan masih melalui tahapan pembahasan serta penyerapan masukan. Nah, Komisi 2 DPR pernah menyebut alasan revisi Undang-Undang ASN itu antara lain untuk menjaga netralisasi ASN dalam pilkada. Nah, isu pensiun dan jaminan sosial apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 itu menyebut jaminan sosial bagi pegawai ASN yang mencangkup PNS maupun P3K ya, termasuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan ketentuan rinci melalui aturan turunan. Kemudian mengapa tetap dibahas perdebatan? Jadi di ruang publik, keluhan sering merujuk kepada kesetaraan manfaat dan kepastian skema, mulai dari iuran besaran dan transisi.
Kemudian perbedaan persepsi yang muncul karena aturan turunan atau implementasi bisa berbeda dari ekspektasi. Karena itu, desain kebijakan bukan hanya status PNS atau P3K, jadi penentu utama rasa keadilan. Nah, skenario kebijakan yang paling mungkin ya, jika revisi undang-undang ini bergerak maju, pilihan desain bisa beragam ya. Yang pertama itu status quo ya. Jadi tidak ada konversi status massal, PNS tetaplah lewat jalur CPNS. Kemudian perbaikan hak P3K dilakukan lewat regulasi atau turunan manajemen ASN. Yang kedua itu konversi bersyarat ya. Konversi ini dibuka untuk kategori tertentu, wajib uji kompetensi, integritas, dan pemetaan jabatan, dan dilakukan bertahap dengan kuota dan pengawasan. Yang ketiga itu penyetaraan hak tanpa ubah status. Jadi status P3K itu tetapi hak karir dan kesejahteraan itu diperkuat. Kemudian skema jaminan sosial dan karir dibuat lebih setara dan mengurangi friksi tanpa mengubah jalur rekrutmen PNS. Nah, risiko utama dan mitigasi agar kesetaraan ini tidak berubah jadi ketidakadilan baru. Jadi risikonya itu adalah fairness seleksi dipertanyakan ya, misalnya merit, kemudian beban fiskal dan administrasi bila massal, kemudian risiko nepotisme bila tata kelola ini lemah, dan kualitas dan mismatch jabatan bila tanpa pemetaan kompetensi. Nah, mitigasi desain kebijakan, jika konversi wajib uji kompetensi, standar dan audit integritas, pemetaan atau jabatan kompetensi untuk mencegah mismatch ya. Kemudian tahap bertahap, kuota prioritas sektor ya, dengan transparansi data, serta sinkronisasi anggaran ya, baik APBN maupun APBD, dan evaluasi dampaknya. Jadi kesimpulan, ya ada inti pembelajaran dari dinamika petisi dan pembahasan revisi Undang-Undang ASN, ada three takeaways. Jadi perdebatan P3K menjadi PNS itu adalah benturan antara tujuan kesetaraan hak dan meritokrasi rekrutmen. Nah, DPR dalam pemberitaan masih pada tahap awal, pembahasan revisi, penyerapan masukan, dan perumusan desain kebijakan. Kunci bukan hanya status, tetapi rancangan implementasi, uji kompetensi, tata kelola, dan pembiayaan jaminan sosial karir. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru maupun P3K yang lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.